Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat semuanya, ini adalah salah satu dari video Mbak Ririn kemarin dari Mata Hati Korea, yang mana wawancara dengan Korea atau dengan sajangnya ya, salah satu sajang ataupun pemilik user perusahaan di Korea Selatan. Di Korea Selatan itu pabrik ataupun perusahaan itu ada ribuan dan banyak banget teman-teman semuanya. Ini adalah salah satu yang mana sampai diwawancara oleh Mbak Ririn sendiri. Ada durasi videonya cukup panjang, ini saya ambil sedikit. Ini menimbulkan banyak asumsi dari teman-teman semuanya bahwa yang Korea jangan-jangan nanti nggak terbang ya. Oh tidak, jadi tidak seperti itu. Nah, ini saya akan flashback ke tempat kerjaku sendiri ya, yang sudah real saya yang alami sendiri gitu kan, 8 tahun di situ. Nah, di tempat kerjaku itu berbeda. Justru kalau di tempat kerjaku itu malah yang mengambil itu yang ataupun yang sudah berpengalaman di Korea Selatan, misalnya sudah lama, jadi nggak memandang visanya mau udah pendek atau enggak, jadi yang penting bisa bahasanya bagus ataupun hal-hal yang lain gitu sudah bisa adaptasi, itu yang diambil. Jadi nggak serta-merta baru, nggak tentu juga. Baru pun juga ada juga kemarin masuk di tempat kerjaku baru, tetapi memang bahasanya sudah bagus gitu ya, karena di tempat kerjaku itu kita harus bisa ngomong, karena urusannya ataupun produk barang yang dicetak itu adalah onderdil klinik gigi, jadi kita harus tahu settingannya juga, jadi memang cukup rumit. Dulu pernah ada salah satu teman juga yang masuk ke tempat kerjaku, tapi bahasanya memang nggak begitu menguasai, sehingga mau nggak mau harus resign gitu ya, nanti digantikan oleh teman yang lain dari Indonesia yang bisa bahasa lebih bagus, karena memang settingannya beda. Ada juga pabrik yang mana tidak perlu pakai bahasa Korea pinter-pinter, ada juga kayak gitu. Jadi ini adalah asumsi yang berbeda-beda. Nah, ini adalah wawancara dari salah satu sajang ataupun bos di Korea Selatan, yang mana kenapa sih nggak ambil Korea aja, yaitu Korea pun ada juga. Saya punya teman yang satu perjuangan juga, terbang kemarin baru berapa bulan ya, 1 bulan nggak nyampe udah pindah. Ada juga yang seperti itu, ada juga yang 2 bulan pindah. Kenapa pindah? Karena gajinya itu di pabrik yang lama itu kan digaji 3-4 meter ya. Ketika di pabrik yang baru ini, yang baru terbang itu ternyata digaji di bawah UMR atau sekitar UMR belum dipotong, sehingga dapat 19 atau 18 juta. Itu sebetulnya sudah besar ya, seperti itu. Tapi karena terflashback, oh dulu di pabrik yang lama dapat sekian, akhirnya minta pindah, etikat baru jadi langsung pindah. Banyaknya seperti itu. Temanku sendiri kemarin baru komunikasi gitu ya, ini mau coba pindah. Terus saya bilang jangan pindah dulu ya, setidaknya ucapan terima kasih, kerjalah di situ beberapa bulan atau beberapa tahun ya, karena bagaimanapun juga kalau baru datang pindah ya nanti kasihan juga yang di Indonesia ini yang menunggu SLC sampai sekarang belum terbang tuh ya. Setidaknya kita ucapan terima kasih lah, udah diambil ya, kerja di situ dulu. Karena bagaimanapun juga sajang ambil kita di Indonesia ini juga butuh effort juga, ada biaya juga, dan banyak seperti hal-hal lainnya gitu ya. Nah, Korea ini sekarang lagi menjadi perbincangan hangat, yaitu mereka-mereka yang sudah pernah bekerja di Korea Selatan. Memang nggak mudah ya, kalau itu kan udah berpengalaman ya, udah tahu. Makanya biasanya sih kalau aduh pabriknya ini Sabtu Minggu libur, dapatnya segini, nyari di sana sekian ya, karena udah bisa ini, sudah pengalaman ya, jadi makanya pindah. Beda kalau yang masih reguler yang baru datang itu kan, wah jadi banyak PR-nya itu, harus balikin modal dulu, utang belum lunas, bla 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 bla, pokoknya banyak PR-nya gitu kan. Makanya yang pemula itu rentan banget pada jarang pindah. Makanya bertahan dulu di pabrik yang pertama setahun 2 tahun, nanti kalau modal sudah terkumpul, hutang sudah dilunasi, terutama yang punya tanggungan kur gitu ya, kata ABN itu apapun, tentunya itu nanti ya seperti itu. Kalau yang memang ya diakui itu rata-rata, nggak semuanya ini rata-rata itu, kalau nggak sesuai, aduh gajinya kecil segini-segini, pabrikku yang kemarin masih buka file nggak ya, coba deh komunikasi ke sana. Nah seperti itu, ini adalah kekurangan yang tapi yang kalau sudah nyaman ya banyak juga. Kalau yang rata-rata nih yang udah 2 kali di Korea itu biasanya lebih santai ya, maksudnya tuh nggak begitu ngoyo banget kayak teman-temanku dan aku sendiri, sudah nggak kayak dulu-dulu banget ya. Jadi udah yang penting istilahnya tuh udah 2 kali itu kan udah keberuntung lah ya. Karena kita tahu sendiri banyak kawan-kawan kita, mohon maaf, yang belum pernah sekalipun ke Korea, sekarang itu sedang belajar ataupun sedang melihat video ini, sedang berusaha yang terbaik untuk meningkatkan ekonomi keluarga, bayar hutang keluarga, rumah orang tua juga belum direnovasi mungkin, terus tabungan untuk menikah, dan banyak
PR lainnya. Untuk yang sudah 2 kali tentunya harus lebih banyak bersyukur karena punya kesempatan kedua di sana, sehingga jangan lupa untuk selalu rendah hati dan tidak sombong. Nah, ini untuk yang ek nih, karena saya pernah punya teman juga yang ketika baru datang nggak pindah sama sekali juga ada, alhamdulillah. Sampai sekarang ini sering komunikasi, namanya Mas Zaki, dia di Daegu ya, di Daegu, aktif di Masjid Al Furqon Daegu. Nah, Mas Zaki nggak pernah pindah dari pertama datang sampai sekarang, nggak pernah pindah. Bahkan nih 12 teman-temannya itu lebih ya, banyak itu pindah semua, dia sendiri bertahan di situ sampai sekarang. Kemarin di pabriknya itu karena dia bertahan sampai sekarang, ngambil orang Indonesia lebih dari 3. Nah, Mas Zaki sudah pernah saya wawancari dulu, itu mandornya galak banget, 4 tahun 5 tahun galak banget lah, sampai sekarang juga masih galak tapi tetap bertahan. Galaknya cuma galak ngomong-ngomong biasa gitu ya, sudah watak gitu kan, gaji lancar, semuanya oke dan sebagainya kayak gitu. Ini saya salut untuk Mas Zaki karena nggak semua orang bisa, saya pun juga belum tentu ya bisa betah. Mas Zaki keren, luar biasa. Ini adalah salah satu potret, salah satu rekan kitanya yang ya tentunya berbagai warna ya kayak gitu. Jadi nggak semua itu ditolak ya kayak gitu. Ya kembali sih, tapi rata-rata memang kalau yang itu kalau saja mengambil juga mikir-mikir juga. Kalau di tempat kerjaku yang ya tetap diterima gitu ya, karena memang sudah, terutama yang bahasanya bagus. Korea pun kalau bahasanya nggak bagus juga, aduh susah di tempat kerjaku ini, karena susah karena memang settingan mesinnya itu ribet banget gitu ya. Jadi harus pinter lah kayak gitu, pinter ngomong maksudnya tuh bisa ya, dikit-dikit bahasa bisa gitu ya sampai semuanya. Nah, itu adalah pendapat saya sendiri, karena kemarin ada yang minta penjelasan itu yang di Mbak Aririn, ini juga benar juga. Jadi ada ya sebagian sajang yang nggak ngambil ada juga yang ngambil, jadi itu kembali ke pabrik masing-masing. Oke sahabat semuanya, terima kasih, semoga sehat selalu yang melihat video ini, yang mau ke Korea Selatan semoga lancar dan diberikan kemudahan serta kelancaran dalam usahanya.